Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mareli Telaum Bandung STPMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Perkenalkan, saya Frisnia Ayu Kinanti, NPM 2214071025 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transmisi otomatis pada motor. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, komponen, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, serta perawatan motor sistem transmisi otomatis pada motor. Yang pertama yaitu pengertian sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis adalah sistem transmisi yang pengoperasiannya dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Transmisi yang digunakan yaitu transmisi otomatis V-belt atau yang dikenal dengan CVT, Continuous Variable Transmission. CVT adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driver pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Selanjutnya yaitu komponen pada sistem transmisi otomatis pada motor. Yang pertama yaitu drive pulley atau pulley primer. Pulley primer atau pulley penggerak adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dari roller. Terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, dinding luar puli penggerak dan kipas pendingin. Dinding luar puli penggerak merupakan komponen tetap yang berfungsi untuk memperbesar perbandingan rasio di bagian tepi. Kipas pendingin berfungsi untuk pendingin ruang CVT supaya belt tidak cepat panas dan aus. Yang kedua yaitu dinding dalam puli penggerak atau movable drive face. Dinding dalam merupakan komponen puli yang bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu bushing atau boss pulley. Bushing atau boss pulley berfungsi untuk poros dinding dalam puli supaya dinding dalam dapat bergerak mulus waktu bergeser. Yang keempat yaitu 6 buah peluru sentrifugal atau roller. Roller adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam puli primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Prinsip kerja roller yaitu semakin berat rollernya, maka akan semakin cepat bergerak mendorong movable drive face pada drive pulley sehingga dapat menekan belt ke posisi terkecil. Nah, ini adalah gambar dari roller. Selanjutnya yaitu yang kelima, plat panahan. Plat panahan berfungsi untuk menahan gerakan dinding dalam agar dapat bergeser ke arah luar sewaktu terdorong oleh roller. Gambar plat panahan adalah ini yang di atas ini. Selanjutnya yang keenam yaitu V-belt. V-belt berfungsi untuk penghubung putaran dari puli primer ke puli sekunder. V-belt adalah ini, jadi rantai primer yang menghubungkan dari puli primer ke puli sekunder atau dari drive pulley ke driver pulley. Selanjutnya yaitu driver pulley atau puli sekunder. Puli sekunder atau drive pulley adalah komponen yang berkesinambungan dengan puli primer untuk mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari puli primer. Terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, dinding luar puli sekunder. Dinding luar puli sekunder berfungsi untuk menahan sabuk atau sebagai lintasan agar sabuk dapat bergerak ke bagian luar. Yang kedua yaitu pegas pengembali. Pegas pengembali ini berfungsi untuk
mengembalikan posisi puli ke posisi awal, yaitu pada saat posisi belt terluar. Yang ketiga yaitu kampas kopling dan rumah kopling. Kopling berfungsi untuk menyalurkan putaran dari putaran puli sekunder menuju gigi reduksi. Cara kerja kopling sentrifugal adalah saat putaran stasioner atau putaran rendah, putaran poros puli sekunder tidak diteruskan ke penggerak roda. Ini terjadi karena rumah kopling bebas tidak berputar terhadap kampas dan pegas pengembali yang terpasang pada poros puli sekunder. Selanjutnya yang keempat yaitu dinding dalam puli sekunder. Dinding dalam puli sekunder berfungsi sebagai rel agar sabuk dapat bergerak ke posisi paling dalam puli sekunder. Yang kelima yaitu torsi fem. Saat mesin membutuhkan torsi yang lebih, posisi belt akan kembali seperti semula. Drive pulley akan membuka dan dudukan belt membesar sehingga kecepatan turun. Saat inilah torsi bekerja, dengan cara menahan pergerakan drive pulley supaya tidak langsung menutup sehingga kecepatan tidak langsung jatuh. Komponen ketiga dari sistem transmisi otomatis yaitu gigi reduksi. Ini adalah gambar gigi reduksi. Gigi reduksi berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh dari CVT agar dapat melipat gandakan tenaga yang akan dikirim ke poros roda. Jenis roda gigi yang digunakan adalah roda gigi helikal yang bentuknya miring terhadap poros. Nah, ini adalah cara kerja dari sistem transmisi otomatis pada motor. Yang pertama, saat mesin mati. Ketika mesin motor dalam keadaan mati, maka crankshaft tidak dalam posisi berputar, sehingga secara otomatis roller pemberat pada bagian drive gear berada pada posisi bawah. Hal ini membuat celah pada drive gear melebar dan membuat diameter menjadi lebih kecil. Di lain hal, pada bagian driven gear terdapat sebuah pegas spiral yang berfungsi untuk membuat drive gear tetap menyempit. Hal ini menyebabkan V-belt yang melilit drive gear bergerak keluar sehingga diameter pada driven gear membesar. Yang kedua yaitu saat mesin idle atau langsam. Ketika mesin motor hidup dalam keadaan langsam atau putaran idle atau stasioner, crankshaft berputar sehingga drive gear juga berputar. Karena V-belt menghubungkan drive gear dengan driven gear, sehingga driven gear juga ikut berputar. Jadi ketika mesin motor sebelum dihidupkan, diameter drive gear lebih kecil dibandingkan diameter driven gear, sehingga terjadi pendinginan transmisi gigi tang besar. Hal ini menyebabkan putaran driven gear jauh lebih lambat dibandingkan drive gear. Drive gear yang berputar lambat ini menyebabkan kopling sentrifugal belum bekerja. Kampas kopling tetap berputar, namun gaya sentrifugal yang diterima belum cukup kuat untuk membuat melebarnya kampas kopling sehingga dapat menekan clutch housing. Lalu untuk drive gear belum terjadi perubahan diameter. Yang ketiga yaitu saat putaran mesin lambat. Ketika mesin motor digas dalam putaran lambat atau sekitar 1.500 sampai 2.500 rpm, hal ini menyebabkan putaran pada crankshaft menjadi lebih cepat dan putaran pada drive gear yang terhubung dengan crankshaft juga menjadi lebih cepat. Hal ini membuat gaya sentrifugal pada roller semakin besar. Gaya sentrifugal yang besar ini
menyebabkan terdorongnya primary sliding shaft oleh roller untuk menyempit sehingga diameter pada drive gear akan menjadi lebih besar. Panjang V-belt yang tetap, maka pembesarannya yang terjadi pada drive gear akan memaksa diameter pada driven gear mengecil. Hal ini yang menyebabkan putaran pada driven gear menjadi lebih cepat. Yang keempat yaitu saat putaran mesin tinggi. Ketika kita memacu kendaraan kita pada kecepatan tinggi, maka putaran yang terjadi di mesin motor akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan putaran pada drive gear juga akan semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal pada roller semakin besar dan diameter pada drive gear semakin membesar. Semakin membesar diameter pada drive gear, maka diameter pada driven gear akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan mengecilnya perbandingan gigi. Hal ini juga menyebabkan penambahan putaran pada driven gear 2 kali dari penambahan RPM pada mesin, sehingga akselerasi pada sepeda motor matic sangat kencang. Yang kelima yaitu saat membawa beban atau jalan menanjak. Ketika sepeda motor kita membawa beban yang berat atau melewati jalan yang menanjak, peristiwa ini membutuhkan torsi yang besar agar sepeda motor dapat terus melaju. Biasanya, sebagai pengendara, kita berusaha untuk meningkatkan torsi dengan cara membuka katup lebar-lebar atau gas lebih, sehingga menghasilkan torsi yang lebih besar. Untuk mengatasi hal ini, CVT sudah dilengkapi dengan teknologi kickdown mekanisme yang membuat saat roda belakang memperoleh beban berat atau melewati jalan menanjak, akan terjadi tarikan yang kuat oleh V-belt pada bagian driven gear. Hal ini membuat diameter driven gear akan tetap membesar dan drive gear akan tetap kecil, walaupun gaya sentrifugal yang diterima roller sangat tinggi. Pada kondisi ini, CVT akan diperiksa pada rasio terbesar sehingga memperoleh perbandingan putaran yang ringan dan torsi yang sangat besar. Jadi, motor dapat berjalan ketika menahan beban berat atau melewati tanjakan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi otomatis pada motor. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Memberikan perubahan kecepatan dan perubahan torsi dari mesin ke roda belakang secara otomatis. Yang kedua, perbandingan rasio gigi yang sangat tepat tanpa harus memindahkan gigi. Yang ketiga, tidak akan terjadi hentakan saat perpindahan gigi. Jadi perpindahan kecepatan yang sangat lembut. Selanjutnya, kekurangan dari sistem transmisi motor. Yang pertama, untuk start pertama dibutuhkan putaran yang tinggi. Pembukaan gas cenderung besar, karena dibutuhkan putaran tinggi untuk dapat berjalan dan berpindah rasio. Yang kedua yaitu penggunaan bensin lebih boros. Yang ketiga, karena lebih bekerja pada putaran tinggi, dimungkinkan mesin lebih cepat rusak jika tidak mendapatkan perawatan yang lebih. Yang keempat, pada saat jalan menurun, engine brake yang terjadi sangat kecil, sehingga cenderung mengerem dan rem akan terbakar. Yang kelima, karena kecilnya engine brake ini akan menimbulkan motor sulit dikendalikan saat jalan menurun. Untuk itu, tidak disarankan menggunakan motor matic di kondisi jalan menanjak dan menurun bagi yang belum berpengalaman. Berikut adalah perawatan yang dapat kita lakukan supaya mesin motor pada sistem transmisi otomatis motor tetap awet dan tidak mudah rusak. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk perawatan sistem transmisi otomatis CVT pada motor. Yang pertama yaitu periksa V-belt pada CVT. Yang kedua, periksa roller pada bagian CVT. Yang ketiga, rawat kampas kopling. Yang keempat, ganti oli transmisi secara rutin.
Yang kelima, lakukan servis berkala dan gunakan spare part genuine atau spare part yang asli. Jadi itulah presentasi mengenai sistem transmisi otomatis pada motor. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transmisi otomatis pada mobil. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian, komponen, cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan perawatan pada sistem transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama yaitu pengertian. Transmisi otomatis adalah jenis transmisi yang perpindahan gigi-gigi mobilnya berpindah secara otomatis dengan acuan pada beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan laju kecepatan kendaraan. Pada mobil transmisi otomatis, maka minyak transmisi mempunyai fungsi ganda lantaran tidak hanya bisa melumasi dan mendinginkan, namun memindahkan gigi dan fluida kopling dengan otomatis. Dengan begitu, minyak transmisi otomatis harus selalu mencakup supaya dapat melakukan fungsinya dengan baik tanpa ada hambatan. Mengganti minyak transmisi secara berkala merupakan hal yang penting untuk selalu dilakukan karena apabila jarak tempuhnya berubah, maka kualitasnya dapat menurun. Selanjutnya, yaitu komponen pada sistem transmisi otomatis mobil. Yang pertama yaitu torque converter. Komponen torque converter adalah komponen dari transmisi otomatis yang sudah dipasangkan di bagian input shaft transmisi yang tersambung dengan baut ke flywheel crankshaft. Pada komponen ini umumnya diisi dengan minyak transmisi otomatis atau ATP yang berfungsi untuk memperbesar momen agar dapat memindah atau memutuskan momen mesin ke transmisi. Komponen ini bekerja dan dapat memperlembut mesin, menggerakkan pompa oli dan meredam getaran. Yang kedua adalah planetary gear unit. Planetary gear unit adalah salah satu komponen pada transmisi otomatis yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan momen mesin dan kecepatan laju kendaraan. Komponen ini pada dasarnya dipakai agar dapat menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan yang mempunyai beban berat dengan tenaga yang ringan. Salah satu komponen penting di planetary gear adalah brake yang berfungsi untuk bergerak dan mendapatkan perbandingan gigi yang diperlukan. Brake adalah salah satu komponen transmisi otomatis yang digerakkan dengan tekanan hidrolik. Selanjutnya, yang ketiga adalah hydraulic control unit. Hydraulic control unit adalah salah satu komponen pada transmisi otomatis yang berguna untuk mengontrol kerja rem dan kopling dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Hydraulic control ini mempunyai oil pan yang berfungsi sebagai reservoir fluida. Pompa oli dapat menambah tekanan hidrolik dan banyak macam katup dan pipa yang akan mengalirkan minyak transmisi menuju ke bagian clutch, brake, dan beberapa bagian lain. Katup dari hydraulic control unit ini dapat ditemui di valve body assembly yang ada di bawah planetary gear. Yang keempat yaitu manual linkage. Walaupun transmisi otomatis menggunakan perpindahan gigi otomatis,
Tapi pada transmisi ini memiliki dua buah linkage yang dapat membuatnya masih dapat dioperasikan dengan cara manual. Manual linkage ini adalah salah satu komponen transmisi otomatis yang berupa selektor lever dengan akselerator, kabel, dan able throttle. Yang kelima yaitu Automatic Transmission Fluida atau ATV. Salah satu komponen utama dari sistem transmisi otomatis yaitu Automatic Transmission Fluida atau oli khusus yang sudah dicampur dengan beberapa tambahan untuk digunakan sebagai pelumas transmisi ini. Pada transmisi otomatis, harus dilengkapi dengan ATV yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan, karena apabila menggunakan yang lainnya, maka dapat mengakibatkan menurunnya performa mesin transmisi tersebut. Pastikan level minyak juga harus dilakukan agar dapat memastikan kalau transmisi dapat bekerja dengan baik dan benar. Untuk memeriksa komponen ini, pada umumnya dilakukan ketika mesin sedang melakukan putaran idle dan mempunyai suhu kerja normal dan tuas transmisi ada di posisi P. Transmisi otomatis dapat dibagi ke dalam beberapa jenis dan dibuat menggunakan cara yang berbeda-beda. Walaupun begitu, fungsi utama dari transmisi otomatis tetap sama. Semua komponen yang ada di transmisi otomatis harus dapat secara normal dan semestinya dalam keadaan yang baik supaya kinerja transmisi otomatis dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem transmisi otomatis pada mobil. Cara kerja transmisi otomatis pada mobil dimulai dari komponen torku konverter yang berfungsi sebagai kopling mekanikal, sehingga melalui komponen ini, torsi dikirim ke mekanisme pompa dan turbin. Lalu baling-baling yang pertama di torku konverter bekerja sebagai pompa yang dikopel langsung menggunakan mesin. Yang kedua yaitu mengkopel langsung turbin dengan planetary gear dan berfungsi sebagai stator agar dapat mengembangkan sistem dua baling menjadi tiga baling-baling. Ketika cara kerja ini berjalan, maka baling-baling yang terkopel ke mesin berputar dilanjut dengan memompa oli transmisi di ruangan tertutup. Lalu tekanan oli digunakan untuk mendorong turbin. Sistem tersebut dapat menghasilkan torsi yang meningkat di turbin ketika RPM mesin juga mengalami peningkatan. Salah satu komponen dari planetary gear ini berfungsi sama dengan rasio di transmisi manual yang bisa merubah rasio putaran turbin di roda sehingga sama dengan tuas persneling yang digunakan pada mobil. Perbedaannya ada di desain fisik, karena di planetary gear tidak ditemukan ada dua barisan roda gigi yang saling terhubung dengan rasio yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada cara kerja transmisi otomatis ini, planetary gear hanya mempunyai roda gigi yang ada di sekitarnya, ada banyak roda gigi kecil, dan bagian yang bernama rumah planetary. Sedangkan untuk bisa merubah rasio planetary gear secara hidraulik adalah kinerja dari valve body. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama yaitu mudah digunakan bagi pemula. Yang kedua, tidak membuat pengemudi cepat lelah karena hanya menggunakan gas dan rem. Yang ketiga yaitu perpindahan gigi bisa diatur secara langsung. Yang keempat, sangat cocok ketika dibawa dalam jarak dekat, terutama daerah perkotaan. Kekurangan dari transmisi otomatis pada mobil yaitu yang pertama, akselerasinya kurang baik ketika berjalan jauh. Yang kedua, sangat boros bahan bakar. Yang ketiga,
Kecepatan yang dihasilkan tidak setinggi mobil bertransmisi manual. Dan yang keempat yaitu membutuhkan perawatan yang ekstra. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perawatan sistem transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama, memanaskan mesin secara rutin. Yang kedua, lakukan pergantian oli transmisi secara rutin. Yang ketiga, jangan injak gas sampai mendalam. Yang keempat, lakukan pengecekan pada aki mobil. Yang kelima, operasikan Forsnelling dengan baik dan benar. Dan yang keenam yaitu jangan dipakai untuk mengangkut beban berat. Terima kasih. Begitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.